Kalau malam ini kalian sedang sendirian, coba dengarkan baik-baik. Pernahkah kalian melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri diam di tempat gelap, tanpa suara, tanpa gerakan, hanya memandang ke arah kalian? Konon, jika sosok itu mulai mendekat, jangan pernah menoleh untuk kedua kalinya. Karena yang kalian lihat pertama kali mungkin masih jauh, tapi saat kalian melihat lagi, dia bisa saja sudah berdiri tepat di belakang kalian. Malam ini kita akan membahas salah satu legenda paling menyeramkan yang dipercaya lebih berbahaya daripada kuntilanak biasa. Asal-usul kuntilanak merah. Sebelum kita mulai, pastikan kalian subscribe dulu. Karena di channel ini kita akan terus membahas kisah misteri, urban legend, dan teror dari balik gelapnya malam. Sekarang matikan lampu jika kalian berani, dan mari kita masuk ke kisahnya. Legenda kuntilanak sudah sangat dikenal di berbagai daerah di Indonesia dan kawasan Melayu. Sosok ini identik dengan perempuan berambut panjang, wajah pucat, dan pakaian putih lusuh. Ia dipercaya sebagai arwah perempuan yang meninggal secara tragis, terutama saat sedang mengandung atau ketika proses melahirkan. Rasa sakit yang luar biasa, nyawa yang terenggut mendadak, dan kematian yang tidak wajar dipercaya membuat arwahnya tidak tenang. Namun, di antara semua kisah itu ada satu versi yang jauh lebih gelap, yaitu kuntilanak merah. Konon, warna merah pada sosok ini bukan sekadar pakaian. Merah adalah simbol darah, darah seorang perempuan yang meninggal dalam penderitaan. Dalam banyak cerita rakyat, kuntilanak merah dipercaya berasal dari seorang wanita muda yang menjadi korban pembunuhan. Ada yang mengatakan ia dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Ada yang menyebut karena hamil di luar nikah. Bahkan ada kisah bahwa ia dibunuh saat sedang mengandung, lalu jasadnya dibuang di tempat sepi. Dari sanalah semuanya bermula. Malam demi malam, warga sekitar mulai mendengar suara tangisan perempuan. Suaranya panjang, serak, dan terdengar seperti seseorang yang menangis sambil menahan rasa sakit. Awalnya orang-orang mengira itu suara binatang. Namun suatu malam seorang warga yang pulang larut melihat sesuatu di bawah pohon besar dekat jalan desa. Seorang perempuan berdiri diam, mengenakan gaun merah panjang, rambutnya menutupi seluruh wajah. Ia tidak bergerak sedikit pun. Pria itu mencoba berjalan lebih cepat, tapi setiap kali ia melangkah, sosok itu terasa semakin dekat. Padahal ia tidak pernah melihat perempuan itu berjalan, sampai akhirnya ia memberanikan diri menoleh. Dan saat itulah sosok tersebut sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, sudut bibirnya tersenyum lebar, dan di bagian gaunnya terlihat noda darah yang masih basah. Sejak malam itu, teror mulai menyebar. Beberapa warga mengaku mencium bau amis darah di sekitar jalan tersebut. Ada yang mendengar suara tawa perempuan dari atas pohon, ada juga yang melihat bayangan merah melintas cepat di sudut mata. Semakin malam, semakin sering penampakannya muncul. Yang membuat kisah ini semakin menyeramkan adalah satu kepercayaan lama. Konon, kuntilanak merah tidak muncul secara acak. Ia mencari, ia mengincar, terutama laki-laki yang memiliki niat buruk terhadap perempuan. Sebagian orang percaya bahwa sosok ini adalah roh yang kembali untuk membalas dendam atas pengkhianatan, kekerasan, dan nyawa yang direnggut secara kejam. Di beberapa daerah, ada cerita bahwa siapapun yang melihat kuntilanak merah lalu mengikuti sosoknya tidak akan kembali dalam keadaan normal. Ada yang jatuh sakit, ada yang mengalami mimpi buruk berhari-hari, ada juga yang mendadak pingsan di lokasi kemunculannya. Yang paling mengerikan, mereka semua mengaku mendengar satu kalimat yang sama, suara perempuan berbisik pelan di telinga mereka.
Kamu lihat dia juga?" Kalimat itu terus terngiang bahkan setelah mereka sadar, dan setiap malam bisikan itu terdengar semakin dekat, seolah sosok itu belum pergi. Ada satu kisah yang paling sering diceritakan. Seorang pengendara motor melewati jalan sepi sekitar pukul 2 dini hari. Di pinggir jalan, ia melihat seorang perempuan berbaju merah melambaikan tangan meminta tolong. Karena merasa iba, ia menghentikan motor. Namun saat perempuan itu mengangkat wajahnya, pengendara tersebut langsung membeku. Wajahnya penuh darah, matanya menatap lurus tanpa berkedip, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Keesokan paginya, motor pria itu ditemukan terparkir di lokasi yang sama, tapi orangnya hilang dan sampai hari ini tidak pernah ditemukan. Justru itulah yang membuat legenda kuntilanak merah terus hidup. Tidak ada yang tahu pasti mana cerita yang benar, tapi hampir semua kisah memiliki satu pola yang sama. Perempuan, kematian tragis, darah, dan dendam. Sebelum video ini berakhir, coba lihat sekeliling kalian sekarang. Pastikan tidak ada siapapun di belakang. Karena menurut cerita yang beredar, kuntilanak merah sering muncul setelah namanya disebut. Dan malam ini kita sudah menyebutnya berkali-kali. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, tulis di komentar kisah urban legend apa yang ingin kita bahas berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, karena video selanjutnya mungkin lebih menyeramkan. Atau mungkin dia sudah ada di dekat kalian sebelum video ini selesai.